Cowok ini kesel banget, setiap pinjem power bank itu nggak bisa karena semua orang itu pakai iPhone. Sampai akhirnya dia memilih untuk menjadi pengabdi iPhone aja. Jadi kisahnya ada seorang cowok yang selalu merasa dikucilkan kalau misalkan dia itu nggak pakai iPhone. Bahkan untuk pinjem kabel aja susah banget karena semua temennya itu pakai iPhone. Bahkan dia itu diputusin sama pacarnya karena dia itu nggak punya iPhone. Dan akhirnya ceweknya memilih sama cowok yang lebih kaya. Untuk balas dendam, akhirnya cowok ini langsung membeli iPhone. Karena merasa udah menjadi pengabdi iPhone, akhirnya cowok ini tuh nembak cewek yang cantik banget. Dan cewek itu langsung mau sama dia. Tapi habis itu dia sombong banget, dia langsung putusin cewek itu dan pingin cari cewek yang lebih cantik. Cewek ini dikejar beribu-ribu pria, tapi dia itu nggak pernah mau ngomong satu kata pun. Ternyata karena ini. Jadi kisahnya wanita ini benar-benar terkenal cantik banget. Dia itu sering banget diiriin sama cewek-cewek lainnya. Karena semua cowok di kampusnya itu benar-benar suka banget sama dia. Beda sama cewek ini. Bahkan dia itu selalu dikejar-kejar kemanapun dia pergi. Tapi cewek ini tuh misterius banget. Walaupun banyak cowok-cowok ganteng yang ngejar dia, tapi dia itu nggak mau nanggepin dan nggak pernah ngomong satu kata pun. Dipaksa ngomong aja dia nggak berani. Sampai akhirnya temen kuliahnya tuh kesel banget karena tingkah dari cewek ini sok kecantikan banget. Nah pas dia ngomel-ngomel, cewek ini diem aja sampai dikatain dia itu bisu. Tapi ternyata semuanya terungkap kalau misalkan cewek ini bisu beneran guys. Itu ngebuat semua yang ada di situ bener-bener merasa bersalah banget. Apalagi cewek yang ngomel-ngomel tadi, akhirnya mereka malah jadi baikan guys. Siapapun cowok yang mau pacarin cewek cantik ini harus bisa goyang TikTok dengan viewers terbanyak. Jadi kisahnya ada seorang cewek yang terkenal cantik banget di sekolah ini. Terus tiba-tiba cewek itu tuh kayak udah dideketin sama banyak cowok banget. Sampai akhirnya cuma 2 cowok ini yang bertahan. Akhirnya mereka itu rebutan cewek ini, tapi cewek ini bilang, kalau kamu mau aku jadi pacar kalian, kamu itu harus goyang TikTok dan viewers terbanyak nantinya akan menjadi pacarnya. Akhirnya cowok yang ini bener-bener latihan terus, tiap hari dia ngeliatin TikTok, sampai dia itu bener-bener pro banget. Nah pas mulai lomba yang ini udah keren banget gayanya. Tapi yang satu ini gayanya santai banget, tapi kok kayak asik banget. Sampai akhirnya ceweknya tuh jadi mulai suka, dan juga dia mendapat viewers yang banyak banget, yaitu 200, yang mana itu paling tinggi. Akhirnya dialah yang bisa memenangkan lomba tersebut dan memenangkan hati perempuan ini. Asap artis cantik ini yang suka nyinyirin cewek yang followersnya lebih banyak daripada dia. Kalian harus lihat sih akhirnya. Jadi kisahnya ada seorang artis bernama Indah yang dia itu terkenal cantik banget. Dan dia itu terkenal karena suka pamerin kekayaannya. Sampai lama-kelamaan likes-nya dia menurun. Kayaknya orang-orang tuh bosen sama konten-kontennya dia. Bahkan orang-orang pindah konten ke cewek ini, dimana cewek ini suka bikin filter yang serem-serem. Nah, si Indah ini kesel banget sama cewek bernama Nandia yang kayak merebut kepopulerannya si Indah. Akhirnya Indah itu telepon pacarnya yang merupakan admin Lambe. Terus si Indah itu minta pacarnya untuk bikin berita bohong mengenai cewek tersebut. Nah, akhirnya si admin Lambe itu bikin videonya si Nandia ini langsung kayak di klub gitu. Itu ngebuat Nandia itu jadi dibully banyak banget netizen. Bahkan karena stres dibully, Nandia akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri. Awalnya Indah sama Hendra senang-senang aja, sampai akhirnya mereka itu kayak mendapat azab, di mana tubuhnya Hendra itu kayak kebakar semua. Nah, tiba-tiba Indah juga merasakan mukanya itu turun sebelah, seperti filter yang dibuat oleh Nandia. Makanya di situ dia nyesel banget. Setiap tahun di tanggal yang sama akan ada cewek cantik banget pakai payung merah minta dianterin pakai taksi. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya ada seorang supir taksi yang lagi ditungguin istrinya untuk pulang. Tapi tiba-tiba supir taksinya tuh matiin telepon karena tiba-tiba ngeliat cewek cantik pakai payung merah sendirian. Kayaknya dia mau pulang nungguin taksi. Karena mereka itu pulangnya arahnya sejalan, akhirnya supir taksi yang nganterin cewek ini. Supir taksinya nanya ke dia, kok berani malam-malam di jalan yang rawan kayak gini sendirian? Emang gak takut? Terus ceweknya tuh kayak gak takut gitu. Terus supir taksinya tambah penasaran, dia nanya lagi, kalau sama setan takut gak? Nah, ceweknya malah tersenyum dan nanya, emang kamu takut sama setan? Ya, supir taksinya seperti manusia pada umumnya lah, agak-agak merinding kalau misalkan ada setan. Tapi tiba-tiba cewek ini bilang mereka gak akan ganggu kita kalau kita gak ganggu mereka. Seolah-olah dia tuh kayak ngerti banget gitu guys. Nah, tapi yang bikin deg-degan pas mereka udah mau sampai ke rumahnya, dia lagi nyari kan rumahnya yang mana sih? Tapi tiba-tiba ceweknya tuh kayak kabur, kayak gak mau bayar taksinya sama sekali.
Nah, di situ supir taksinya merasa ditipu banget. Sampai tiba-tiba ada bapak-bapak yang pakai payung merah sama banget sama cewek yang tadi, ngebayarin taksi cewek yang tadi. Dia bilang aku itu ayahnya si cewek. Dan ayahnya bilang dia pasti minta dianterin pakai taksi kamu kan? Nah, ternyata wanita itu udah meninggal. Yang waktu dia lagi nunggu taksi, dia itu diserang dan akhirnya meninggal. Semenjak saat itu, setiap tahun di tanggal yang sama, dia akan minta supir-supir taksi untuk nganterin dia ke ayahnya. Karena dia itu selalu kangen sama ayahnya dan gak pernah tega ninggalin ayahnya sendiri. Supir taksinya pun shock banget atas apa yang terjadi. Pria ini panik banget mau menyelamatkan ikan yang udah mau mati, sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini guys. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya di sini ada seorang pria yang kesepian, dia itu lagi jalan-jalan dan lihat-lihat ke pet shop. Tiba-tiba di pet shop dia itu melihat ada ikan yang lagi tersiksa kayak udah mau kebalik dan udah mau mati. Di situ dia langsung nanya ke penjaga pet shopnya, ikan di depan kamu tuh udah mau mati, kamu tuh harus cek sebentar. Tapi penjaganya tuh nggak peduli sama sekali, sampai akhirnya bapak ini bilang aku bakal beli ikan tersebut. Cuman yang punya pet shop bilang aku itu nggak jual ikannya sama sekali, jadi kamu nggak bisa beli. Tapi bapak ini berani beli dengan harga yang mahal, sampai akhirnya dikasihlah ikannya. Tapi saat dia sadari kok ikannya beda sama ikan yang tadi dia lihat. Pas dia lihat lagi, ikan yang tersiksa itu masih ada di dalam pet shopnya. Di situ dia marah banget karena dia merasa dibohongi, dia butuhnya ikan yang sekarat itu. Akhirnya dia hampir menghabisi nyawa dari yang punya pet shop. Sampai akhirnya yang punya pet shop tuh takut banget dan dia langsung ambil ikan yang dia mau. Di sini dia mau bawa pulang ikan tersebut dan menjaganya supaya ikan tersebut tidak sekarat lagi. Tapi ternyata ikan tersebut malah tambah sekarat karena dia lupa membeli makanan. Dia langsung lari banget untuk beli makanan ikan, tapi sayangnya tokonya udah tutup. Pekerjanya juga nggak mau bukain sama sekali, bahkan nyuruh ikan tersebut di flash aja di kloset karena udah mau mati. Di situ ngebuat bapak ini benar-benar sedih banget. Walaupun udah ada makanan, tapi ikannya udah terlanjur mati guys. Dan bapak ini benar-benar stres banget. Jangan pernah bikin raja itu batuk, kalau enggak kalian bisa meninggal. Jadi kisahnya di sebuah kerajaan lagi ada makan malam dan kokinya bikin makanan terbaik untuk raja dan teman-temannya. Tapi ketika lagi makan, tiba-tiba raja itu kayak keselak dan batuk. Semua orang panik banget, takut kalau misalkan raja itu keracunan. Bahkan si raja itu sampai pingsan di atas makanannya. Pas dia pingsan, semua orang udah nangis, tapi ternyata prank doang. Namun prajuritnya yang kira kalau misalkan kokinya itu meracuni raja, udah terlanjur menghabisi nyawa dari koki tersebut. Ada seorang pelayan yang tiba-tiba kedatangan pelanggan bukan manusia, melainkan tong sampah. Setelah itu pelayannya berusaha untuk melayani tong sampah ini seperti manusia lainnya. Dan bahkan ketika tong sampahnya mau salat, dia itu kasih aja. Tapi tong sampahnya ternyata minta disuapin guys. Setelah dia suapin, itu ngebuat kokinya kaget banget. Karena si koki mikir masakan buatan dia kok malah dibuang di tong sampah sama pelayannya. Karena melihat hal itu, pelayannya jadi langsung dipecat.